Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menunjukkan tunneling dari IP versi 6 ke IP versi 4. Jadi bisa dilihat ini adalah topologi yang saya buat dan yang akan saya jelaskan sebentar lagi. Ini di antara R2 dan R4 kita menggunakan koneksi dengan IP versi 6, sama halnya dengan router R3 dan R5. Mereka berdua terhubung dengan menggunakan IP versi 6. Nah, sekarang kita akan membuat agar R4 dan R5 bisa menghubungi satu sama lainnya melewati router-router yang terhubung dengan IP versi 4. Ya, itu adalah goalnya. Dan pertama-tama di sini pastikan semua alamat IP versi 4 dan IP versi 6 sudah dikonfigurasi terlebih dahulu. Ya, jadi di sini saya sudah mengkonfigurasi sedemikian rupa sehingga router ini memiliki alamatnya sendiri-sendiri. Ya, seperti yang saya tulis di sini. Ya, kemudian pastikan bahwa router R2 sudah bisa melakukan ping ke router R3. Ya. Oh, maaf belum saya run. Ya, untuk memastikannya kita bisa menggunakan ping. Ya, sekarang sudah run. Kita buka konsolnya. Ya, ini adalah konsol dari R2. Sekarang untuk membuktikan bahwa R2 sudah bisa melakukan ping ke R3, kita akan langsung coba melakukan ping, di mana R3 ini mempunyai alamat IP 192.168.3.4 dan 4. Ya, sekarang kita lakukan ping 192. Ya, terlihat bahwa R2 saya sudah berhasil menghubungi R3 dengan ping 192.168.3.4 dan 4. Dan untuk membuktikan bahwa dari R3 pun bisa ke R2, kita coba melakukan ping balik. Satu 68, 23 dan 2. Ya, terlihat bahwa ping berhasil dari R3 menuju R2. Oke, jadi sudah bisa dipastikan bahwa R2 saya sudah terhubung dengan R3, di mana saya melakukan setting mereka dengan cara static routing dan menggunakan OSPF versi 2. Ya, kemudian selanjutnya kita bisa memulai konfigurasi koneksi IP versi 6 antara router yang terhubung dengan IP versi 4. Ya. Jadi di sini saya akan membuat tunnel dari R2 menuju R3 dan akan menggunakan network dengan IP versi 6, 3000 dan prefix 64. Jadi sekarang pertama-tama buka router R2-nya. Pastikan selalu melakukan pastikan agar router ini berada dalam kondisi enable. Ya, kemudian masuk ke dalam configure terminal. Ya, sekarang kita akan masuk ke dalam interface tunnel. Saya akan menggunakan tunnel 0. Ya, sekarang di tunnel 0 ini saya akan mendefinisikan destinasi dari tunnelnya.
destination ini adalah tujuannya, yang mana itu adalah IP dari router R3 ini, yaitu 192.168.34 dan 4. Kemudian setelah mendefinisikan destinasi, sekarang kita akan mendefinisikan source, yang mana source ini merupakan interface yang menuju ke arah destination tadi. Ya, terlihat bahwa R2 saya untuk menuju ke R3 itu menggunakan interface serial 50. Jadi sekarang kita ketikkan itu. Oh, maaf, saya salah tulis ternyata. Serial 50. Ya. Kemudian selanjutnya kita definisikan mode dari tunnel ini. IP versi 6 IP. Nah, selanjutnya kita akan berikan tunnel ini sebuah alamat address. Terlihat tadi di notepad saya akan menggunakan network 3000 untuk tunnel saya ini, yang mana prefixnya adalah 64. Saya akan berikan tunnel pada R2 address 1. Ya, untuk saat ini selesai. Sekarang kita lakukan hal yang sama pada router R3. Ya, pertama-tama enable, kemudian masuk configure terminal, kemudian masuk interface tunnel. Di sini saya menggunakan tunnel 0 lagi. Kita lakukan hal yang sama seperti yang tadi. Pertama kita tentukan destinasi dari tunnelnya, yang mana itu merupakan IP dari si R2, yaitu 192.168.23 dan 2. Kemudian tunnel source-nya, yang mana itu merupakan interface dari si R3 ini untuk menuju ke R2, yaitu di sini saya menggunakan serial 51. Ya, kemudian tentukan mode dari tunnel ini. Ya, dan sekarang maksud saya berikan address untuk tunnel dari si R3 ini. Tadi R2 sudah memegang 1, jadi sekarang saya akan berikan 2. Oh, saya kekurangan sintaks. Ya. Oke. Sekarang sudah selesai. Tunnel antara R2 ke R3 sudah terbuat. Sekarang kita akan buktikan dengan cara melakukan ping. Ini terlihat saya sedang berada di R3. Kita akan melakukan ping ke R2 melalui tunnelnya, yaitu tunnel dari R2 tadi memiliki IP 3001. Ya, sudah berhasil. R3 berhasil melakukan ping pada tunnel R2. Sekarang kita akan melakukan ping menuju R3 melalui tunnelnya. Ya, berhasil juga. Maka sekarang bisa dikatakan bahwa step ini sudah selesai.
saya sudah memiliki tunnel yang keduanya bisa saling berinteraksi. Kemudian langkah selanjutnya adalah aktifkan RIP NG pada router R2, R3, R4, dan R5. Oke, sekarang saya akan mulai dengan router R4. Ya, pastikan untuk mengenable router yang baru pertama kali dibuka, kemudian masuk ke terminal configure. Ya, sekarang masuk ke dalam interface-nya. Di dalam network ini R4 dan R2 terhubung menggunakan interface serial 51. Maka sekarang kita akan masuk ke interface itu. Ya. Oh, maaf. Sebelumnya sebelum masuk ke dalam interface, kita sebaiknya mengaktifkan unicast routing. Ya. Kemudian masuk ke dalam mode router RIP tag. Kemudian baru kita bisa masuk ke interface serial 51 tadi. Ya, di dalam sini sekarang kita akan mengaktifkan RIP NG tadi dengan perintah berikut: IP versi 6, kemudian RIP tag enable. Ya, cukup begitu saja. Sekarang kita lakukan pada router ke R2. Ya, tidak usah di-enable karena tadi sudah kita enable. Langsung saja masuk ke configure terminal. Kemudian menghentikan perintah unicast routing. Kemudian masuk ke mode router RIP tag. Dan masuk ke interface serial 51. Perlu diketahui bahwa R2 ini terhubung dengan dua interface, yaitu interface serial 51 dan interface tunnel tadi, yang mana itu langsung menuju ke R3. Jadi untuk spesial pada router R2 dan R3, kita harus menyalakan RIP NG itu untuk dua interface yang tadi terhubung pada mereka. Sekarang kita akan, untuk R2 ini, sekarang kita akan masuk ke interface serial 51 dulu. Ya, kemudian kita enable IP versi 6, RIP tag enable. Ya, keluar dulu, kemudian masuk ke tunnel. Dan kita lakukan hal yang sama. RIP tag enable. Ya, selesai. Selanjutnya adalah router R3. Masuk ke configure terminal. Kemudian masukkan perintah unicast routing dulu. Kemudian masuk ke menu router RIP tag dan masuk ke interface. Pertama saya akan masuk ke interface 50 dulu.
Dan sekarang kita enable RIP tag enable. Iya, selesai. Baru selanjutnya masuk ke interface tunnelnya. Karena pada router R3 tidak hanya serial 50 yang menggunakan IPv6, tapi tunnel tadi yang kita setting sebelumnya. IPv6 RIP tag enable. Ya, selesai. Selanjutnya adalah router terakhir, yaitu router R5. Ya, tadi ini kita belum pernah masuk ke dalam sini, jadi jangan lupa enable. Kemudian masuk ke configure terminal. Lalu unicast routing, IPv6 unicast routing, lalu IPv6 router RIP tag. Ya, sekarang di R5 ini hanya menggunakan serial 50 saja yang menggunakan IPv6. Jadi kita hanya perlu mengaktifkan RIP-ng pada interface itu. Jadi sekarang kita masuk interface serial 50 IPv6 RIP tag enable. Ya, sekarang seharusnya sudah selesai. Aktifkan ini, sudah selesai. Sekarang yang terakhir adalah pastikan bahwa network 2000, network ini, sudah berhubung dengan network 4000. Network 4000 itu antara R3 dan R5. Jadi, sekarang kita harus memastikan bahwa kedua network ini sudah terhubung dengan cara kita bisa gunakan R5 untuk melakukan ping kepada R4 dan juga sebaliknya. Sekarang kita mulai. Sekarang kita berada di R5. Kita akan melakukan ping ke R4 yang memiliki IP 2000 1112. Ya, terlihat bahwa ping dari R5 menuju R4 sudah berhasil. Sekarang kita akan periksa sebaliknya. Ping R5 berada di network 4000, jadi 4000 1112. Ya, terlihat bahwa R4 juga sudah berhasil menghubungi R5. Maka dapat kita simpulkan bahwa R4 ini sudah berhasil menghubungi R5. Jadi IP versi 6 kita sudah saling terhubung antara satu dengan yang lainnya melalui koneksi antar router yang menggunakan IP versi 4. Jadi itu cukup sekian video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.